Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Dan pertanyaan kita adalah kenapa market crypto bisa tiba-tiba launch gitu ya, tiba-tiba bisa mengalami kenaikan yang cukup besar. Kalau kita bisa perhatikan ini testing ke area kisaran level 30.000, 29.000-an. Jadi di video kali ini kita akan bahas skenario-nya dan apa yang menyebabkan Bitcoin bisa mengalami hal tersebut. Gitu ya, kita juga akan membahas implikasi dari movement ini gitu ya, dimana naik terus tiba-tiba mengalami penurunan lagi. Oke, akan cukup menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa masuk ke dalam pembahasan. Kita lihat dulu untuk market crypto ya. Dimana market untuk saat ini ya di area level kisaran 28.300, naik sekitar 1,0%, nggak terlalu signifikan sih sebenarnya untuk Bitcoin sendiri. Ethereum sedikit mengalami penurunan 0,7%-an. Jadi ya market masih begitu-begitu aja kalau menurut saya. Fear and greed kita di area netral gitu ya, memang netral terus nih, lagi belum ada sentimen secara negatif banget atau positif sekali. Sedangkan untuk fear and greed di CNN Business ini untuk overall market di area fearful gitu ya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kita mungkin sekarang adalah apa yang terjadi dengan Bitcoin? Ya, salah satunya kalau teman-teman perhatikan, di sini kita bisa lihat dari TED Talks Macro ya. Tapi ini sebenarnya all eyes di dalam Cointelegraph, di mana Cointelegraph ini salah nge-tweet gitu. Dia post announcement, tulisannya atau pengumuman breaking SEC approve iShares Bitcoin Spot ETF. Jadi Bitcoin Spot ETF ini di-approve. ETF ini adalah Exchange Traded Fund. Kalau simpelnya sebenarnya sama seperti mutual fund atau reksadana lah kalau di Indonya. Reksadana. Ini bisa ditradingkan dan ya di Amerika sendiri ya ini cukup populer ETF sendiri gitu. Nah ini kalau misalnya di-approve, ini akan menjadi Bitcoin Spot ETF pertama yang di-approve oleh SEC. Kembali lagi, sesuatu yang misalnya ini kan belum ada yang di-approve, tiba-tiba udah di-approve, ini akan lebih gampang untuk seterusnya mulai di-approve. Makanya kita bisa lihat movement dari market cukup besar juga. Namun ternyata news ini kan salah kan, fake news gitu ya, makanya ini langsung di-delete juga secara news yang gak lama kemudian. Tapi yang terjadi ya market sudah mulai mengalami movement, udah ada movement di dalam market. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Tapi kita overall kita bisa lihat yang terjadi memang likuidasi terjadi ya, karena ada terjadi short squeeze, orang-orang yang buka posisi short karena tiba-tiba Bitcoin mengalami kenaikan, itu langsung terkena likuidasi seperti itu ya. Udah lama sekali kita nggak mengalami hal seperti ini. Nextnya kita bisa lihat untuk saat ini juga yang menjadi key level kita mungkin di kisaran area level 28.800-an gitu ya. Berikut pula dengan di area level 27.800, 27.900-an. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, next kita mau bahas juga mengenai di sini ada news juga di mana Binance US ya. Ini mereka nggak allow atau tidak menerima withdrawal USD lagi, atau teman-teman bisa lihat dari sini. Binance halts, mungkin belum menerima tapi halts, masih membatasi lah atau masih di stopin dulu beberapa waktu untuk semua user untuk withdraw USD-nya. Nah ini pengumuman aja dari Binance US. Sebenarnya dia hanya updating the terms of use, tapi ya kembali lagi Binance kan cukup besar, mungkin FAT dari market cukup banyak ya. Padahal kalau teman-teman tanya saya sendiri secara pribadi, saya lihat Binance US memang besar tapi nggak terlalu signifikan. Binance globalnya yang besar gitu ya. User US sebenarnya nggak terlalu menggunakan Binance. Ya, tapi di sini dia harus update mengenai regulasi di Amerika. Salah satunya adalah FDIC. FDIC itu adalah Federal Deposit Insurance Corporation. Karena regulasi di Amerika itu lebih ketat. Jadi harus ada asuransi lah, harus ada surat-surat dan lain-lain lah gitu. Jadi ada beberapa peraturan yang seharusnya nggak harus di negara lain, di Amerika diharuskan seperti itu ya. Nah, next up kita bahas mengenai kronologi dari
pergerakan market nih. Kenapa Bitcoin bisa mengalami kenaikan? Di sini teman-teman bisa lihat ya, kenaikannya ini cukup signifikan dalam waktu yang singkat. Saya close dulu di sini. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research gitu ya. Karena saya putusan tetap di tangan teman-teman. Saya close volume dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang terjadi di dalam market adalah tiba-tiba market mengalami kenaikan besar. Ini kenaikan sekitar 7,5% hanya dalam waktu mungkin 20 menitan, 15 menit gitu ya. Tiba-tiba naik. Ini dikarenakan news ini yang tadi kita lihat. SEC approve Bitcoin Spot ETF. Langsung naik. Tapi kelama kemudian mungkin 5-10 menit pose-nya di take down langsung mengalami penurunan karena dikatakan fake. Jadi basically dia naik langsung turun lagi, balik ke posisi awal gitu. Tapi di sini yang terjadi adalah nih trigger beberapa liquidation di area 30.000, 29.000-an karena orang-orang di sini mungkin condong lebih mengarah ke posisi short karena sentimen di market nggak ada gitu. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya kalau saya perhatikan, yang selama ini kita tunggu-tunggu big movement di market seperti ini akhirnya terjadi. Dan ini membuktikan sebenarnya liquidity di dalam market itu ada. Atau kata simpelnya adalah lebih ke arah orang-orang yang mau beli Bitcoin atau yang mau beli kripto itu ada. Kenapa? Karena kita bisa lihat tiba-tiba harganya mengalami kenaikan yang cukup ya lumayan signifikan sih dalam waktu yang singkat. Jadi banyak orang yang lebih ke arah sideline, tunggu dulu aja di pinggiran, tunggu ada sentimen positif, mereka baru mulai masuk gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan teman-teman, lalu kapan kita naik dan lain-lainnya, yang kita butuhkan adalah sentimen positif gitu. Yang kita butuhkan adalah sentimen positif yang bisa mengarahkan Bitcoin mulai mengalami kenaikan. Kalau untuk sekarang yang saya lihat cuma ada dua sih gitu ya, bukan cuma dua, tapi mungkin yang di dalam pikiran yang ada dua. Yang pertama, yang pasti ini spot ETF, Bitcoin Spot ETF, dan ini udah ada rumor sih antara mungkin akhir tahun ataupun awal tahun depan, kuartal 1 gitu ya, antara Januari, Februari, Maret harusnya SEC bisa approve salah satu Bitcoin Spot ETF karena kan banyak yang apply. Jadi ini menjadi salah satu sentimen kita ya untuk partisipasi di market crypto juga. Yang kedua adalah halving. Halving juga biasanya mengalami positive movement. Dan halving yang berikutnya akan terjadi di kisaran bulan April tahun depan. Jadi ini yang kita bisa perhatikan juga untuk halving dari Bitcoin sendiri. Ya, ngomong-ngomongin tentang hal itu, berarti kan kalau misalnya itu lebih ke arah teman-teman harus ya ada di market crypto, nggak time the market lah. Dan beberapa dari teman-teman mungkin lebih condong mainnya pasif aja atau lebih karena untuk invest aja gitu. Dan kalau saya rekomen kalau teman-teman yang lebih karena untuk invest ya daripada nungguin market ya bisa dikatakan lebih baik staking kripto teman-teman atau aset-aset kripto teman-teman di mana ya bisa di exchange manapun sih sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri kalau misalnya untuk di Indo gitu ya yang udah diawasi oleh Bapepti atau Kominfo itu lebih di pintu karena interface-nya cukup mudah gitu ya, lebih interaktif lah dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi kripto yang lain. Dan dia juga ada program di sini kalau teman-teman lihat pintu earn gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau staking lumayan juga bunganya. Ini banyak pilihan, ada Bitcoin, Ethereum, BNB, Doge, USDT, lebih ke arah top kripto sih gitu ya. Lalu di sini teman-teman bisa pilih antara mau fleksibel kah, mau lock atau yang dikunci atau yang dikunci 3 bulan. Jadi ada yang dikunci 1 bulan dan dikunci 3 bulan, 30 hari atau 90 hari. Jadi ya ini menarik salah satunya kalau teman-teman mau lihat pintu gitu ya, bisa download aja. Nah, tapi kita balik lagi ke dalam market pembahasannya. Lalu bagaimana nextnya untuk Bitcoin? Kembali lagi disclaimer on and do your own research gitu ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Balik mungkin ke time frame 2 jam. Kalau saya perhatikan, ini teman-teman bisa ingat beberapa video yang lalu kita membahas target kita di area kisaran level 28.700. Ya, kita target di sini, tapi ternyata Bitcoin bisa dikatakan movementnya nggak terlalu besar, makanya target ini istilahnya nggak ke-achieve. Mungkin di sini di area ini.
nggak kena tipis kenanya gitu ya. Jadi mungkin nggak terkena, tapi tiba-tiba kalau teman-teman bisa lihat di sini akhirnya kita hit juga. Dan ini membuktikan juga sebenarnya kalau teman-teman perhatikan bahwa ya ini menjadi key resistance line juga, karena teman-teman bisa lihat di sini di time frame 4 jam ya, ini Bitcoin nggak closing di atas level 28.700 gitu ya. Bahkan nih testing kembali ke area ini 28.700. Jadi ya bisa dikatakan ini menjadi key level juga sih resistance-nya. Nah saat ini bagaimana? Saat ini kalau saya perhatikan sebenarnya Bitcoin ini cukup positif sih kalau teman-teman perhatikan ya, baik-baik. Ini kita ambil dari closing di sini gitu ya, di area ini. Ini Bitcoin konsolidasi di atas area level support ya. Dan kalau saya lihat di sini juga banyak pasti orang-orang gitu ya, retail yang mulai memasuki posisi short di atas ini atau bahkan di area ini. Dan ini make sense juga. Kenapa? Karena dia udah mengalami kenaikan kan. Bitcoin udah naik, ya waktunya berarti turun karena fake news. Gitu. Jadi kalau yang salah satu skenario yang saya suka ya, dan yang mungkin yang saya harapkan juga adalah mungkin Bitcoin bisa testing lagi ke area ini. Target area ini. Di area ini nih. 28.700 sampai 29.000. Kita lihat apakah Bitcoin bisa play mungkin naik ke atas area ini, baru mulai mengalami penurunan di area ini gitu. Jadi ini naik mungkin ke kisaran area 1,5% sampai 2% lah untuk Bitcoin mulai mengalami kenaikan. Dan mungkin yang saya perhatikan di sini Bitcoin mungkin naik 2%, tapi yang kita harapkan adalah pada saat movement seperti ini altcoin mungkin bisa mulai ada rally pada saat Bitcoin mengalami kenaikan. Ya karena kalau teman-teman perhatikan di sini Bitcoin dominance lagi naik-naiknya nih. Tuh. Bitcoin dominance lagi naik-naiknya. Bahkan kalau misalnya teman-teman testing ya, di sini kita cek avalanche gitu. Nah ini kita lihat ya, avalanche. Naiknya nggak terlalu signifikan. Altcoin tuh lagi cukup bleeding bisa dikatakan, walaupun market naik ya, tapi turunnya lebih besar dibandingkan dengan Bitcoinnya sendiri. Ini salah satu contohnya. Matic mungkin. Tuh, ini juga udah kembali turun lagi. Jadi ya kita bisa lihat altcoin masih cenderung mengalami pelemahan. Mungkin kita harus bahas altcoin beberapa di video ke depan, karena kita bahas Bitcoin terus. Mungkin teman-teman sukanya altcoin, request aja di kolom chat deh. Nanti saya coba buatkan beberapa teknikalnya juga dan mungkin update news untuk altcoin. Ini Matic cukup menarik sih kalau teman-teman lihat ya di time frame 4 jam di sini. Saya perhatikan ini lagi di trendline ini. Jadi selama dia nggak break mungkin ini potensi untuk long bentar sedikit gitu ya. Kita lihat Bitcoin dominance kembali lagi. Nah, kita lihat di sini masih mengalami kenaikan. Memang ini sesuai dengan yang kita sempat bahas beberapa video yang lalu, dimana kita lihat Bitcoin dominance tendensi mengalami kenaikan, tapi kita maunya naiknya tuh seperti ini, naik, turun, baru naik lagi gitu. Jadi pelan-pelan aja. Pasti ada kondisi dimana altcoin mulai ada sedikit naik, Bitcoin turun dulu dan lain-lainnya gitu. Jadi itu yang kita tunggu aja. Jadi secara play atau secara analisa yang kita perhatikan kembali lagi tadi yang sempat saya jelaskan juga, potensi mungkin Bitcoin testing ke area level 29 ribuan ini menjadi target kita. Sedangkan support, key level supportnya itu di area ini teman-teman. Sorry, naikkan sedikit. 28.000. Dan ini cocok sih kalau kita lihat dari sini. Area supportnya memang di area ini 28.000, 27.900 gitu. Kalau ini jebol, teman-teman bisa lihat kalau ini turun, ya artinya Bitcoin akan turun kembali lagi ke bawah gitu. Jadi yang kita butuhkan mungkin di sini tekniknya Bitcoin testing ke area atas ini 29 ribuan gitu ya. Tas ambil liquidity area ini baru mulai ke bawah, mungkin baru turun lagi gitu. Ini dulu untuk video dari saya, semoga membantu juga untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.